Sahabat Akmi Kindo TV, kami kembali berbincang dengan Ketua Umum Bapak Dr. Laurentius Manurung. Kita akan berbincang bagaimana harapan dari Ketua Umum sebagai pimpinan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, Mandiri Indonesia punya gagasan harapan di Kabinet Prabowo Gibran. Selamat siang Pak Manurung. Selamat siang Pak Hotman. Pak Manurung, sebagai Ketua Asosiasi dari Akmi Kindo, apa harapan? Dan kita dengar akan tambah beberapa kementerian di kabinet. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Hotman, izinkan saya menjelaskan dulu gambaran mengenai UMKM di Indonesia saat ini dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi UMKM maupun Biro Pusat Statistik. Sesuai dengan data yang kita tahu bahwa jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64.500.000 unit. Di mana kalau kita lihat dari breakdown-nya, 63.500.000 adalah usaha mikro, 770.000-an adalah usaha kecil, dan 67.000-an adalah usaha menengah. Karena total seluruh usaha di Indonesia ditambah dengan usaha besar sebesar 5.550 unit, maka bisa digambarkan 99,9% itu adalah usaha UMKM, di mana 64% adalah usaha mikro. Kita mendengar informasi dari saat ini dari media bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan membedah Kementerian Koperasi UMKM menjadi dua. Kementerian Koperasi berdiri sendiri dan Kementerian UMKM akan berdiri sendiri. Menurut saya ini sangat bagus karena sepengetahuan kami di Asosiasi UMKM saat ini ada lebih 22 kementerian lembaga yang mengelola UMKM di Indonesia. Dengan dipisahkannya Kementerian Koperasi dan UMKM, menurut hemat kita bahwa ini akan mendorong pemerintah untuk lebih fokus kepada UMKM. Khususnya saya harapkan dengan kondisi seperti saya jelaskan tadi bahwa 63.500.000 itu adalah usaha mikro, maka tentu Kementerian UMKM yang akan datang juga lebih bisa memfokuskan diri kepada usaha mikro ini. Ini satu terobosan yang bagus, di samping pemerintah tetap memperhatikan Kementerian Koperasi atau Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan, demikian juga dengan UMKM. Kita dengar ada pro kontra juga ketika disebut-sebut bahwa terutama kabinet yang gemuk. Ya. Karena melihat kita juga berjuang di era sekarang ekonomi yang tidak sehat-sehat saja begitu. Harapannya karena ini kan bergulat dengan ekonomi. Oke. Sebagai pengusaha mikro, kecil, menengah yang Pak Manurung tangani dengan teman-teman, tentu ini kan tidak mudah. Ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintahan yang baru memimpin ekonomi kita untuk benar-benar UMKM itu menjadi sokoguru ekonomi begitu. Baik, kita tahu memang dengan jumlah kementerian yang bertambah dari saat ini 34 yang diperkirakan di atas 40, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran untuk kementerian yang bertambah. Namun demikian kita berharap dengan kementerian bertambah, para menteri baru atau kementerian yang baru bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kita mendengar bahwa di beberapa kementerian yang menangani ekonomi, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Koperasi UMKM, dan kementerian-kementerian lain yang menentuh perekonomian kita ini katanya dimekarkan atau dikembangkan. Tentunya kita harapkan di samping tadi sudah ada peningkatan biaya untuk anggaran kepada kementerian baru, diharapkan juga produktivitas, kinerja mereka meningkat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kita mendengar juga bahwa target pemerintah baru ini tingkat pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut hemat kita, 8% itu tidak mudah dalam kondisi saat ini. Mudah-mudahan kontribusi
UMKM bisa mendorong 8%. Khususnya kita lihat saat ini UMKM itu sekitar 61% adalah kontribusi terhadap PDB. PDB, Produk Domestik Bruto Indonesia. Maka dengan difokuskannya UMKM ini dalam satu kementerian, harapan kami dari asosiasi supaya pemerintah lebih fokus meningkatkan produktivitas UMKM, tidak hanya lagi melihat angka-angka, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas UMKM yang berkualitas, dapat bersaing di tingkat nasional maupun regional. Sebagaimana kita ketahui, kontribusi ekspor dari UMKM itu sendiri sampai hari ini sekitar 14-15%. Maka dengan kondisi difokuskan menjadi satu kementerian, harapan saya sebagai Ketua Umum Asosiasi UMKM dapat UMKM lebih berperan lagi untuk berkontribusi dalam perekonomian. Maka yang kita harapkan model Kementerian UMKM itu apa? Ini mungkin perlu kita diskusikan. Pak Manurung, tadi menarik penjelasan Pak Manurung, jika benar-benar nanti di pemerintahan baru Prabowo akan dua kementerian yang menangani, satu UMKM dan satu koperasi. Kita tahu memang selama ini kan seperti tumpang tindih, koperasi itu kan berbasis anggota, sementara UMKM itu kan berbasis produk begitu. Bisnis, Bagaimana harapan Bapak sebagai Ketua Asosiasi dalam hal ini, Ketua Umum AKMI Kimdo, untuk memberi pikiran, gagasan agar kementerian yang baru ini juga merangkul para UMKM gitu. Jadi harapan saya sebenarnya Kementerian Koperasi nanti berdiri sendiri sesuai dengan ajas ekonomi kerakyatan di bawah koperasi dengan bertumpu kepada anggota, sedangkan UMKM itu kan bertumpu kepada bidang usahanya. Bisa saja sebenarnya nanti Kementerian Koperasi itu juga bagian daripada UMKM dan UMKM bagian daripada koperasi. Seperti sekarang ini sebenarnya bantuan pendanaan misalnya dari Kementerian Koperasi melalui LPDP itu juga disalurkan kepada UMKM. Karena anggota UMKM bisa juga koperasi. Sesuai dengan kriteria sekarang bahwa usaha mikro adalah omsetnya penjualannya sampai 2 miliar, yang kecil 2 sampai 15, kemudian dari menengah 15 sampai 50. Kalau melihat ini, hampir bisa dipastikan koperasi-koperasi yang berskala seperti itu adalah termasuk UMKM. Yang menjadi soal sekarang, apakah model Kementerian UMKM ini mengadop model Kementerian BUMN sekarang? Ini yang perlu dilihat. Seperti bagaimana diketahui dulu, Kementerian BUMN sebelum dibentuk kan BUMN itu di berbagai kementerian, ini menginduk kepada berbagai kementerian. Harapan saya juga demikian. Kementerian terkait nanti mengenai UMKM adalah fungsinya sebagai regulator dan fasilitator. Sedangkan pembinaan seluruhnya adalah di Kementerian UMKM. Bukan lagi seperti sekarang ini, ada Kementerian Koperasi UMKM, tetapi pembinaan UMKM itu tersebar di kementerian-kementerian teknis. Katakanlah UMKM bidang pertanian juga menginduk kepada Kementerian Pertanian. Demikian juga masalah ekspor-impor, itu adalah menginduk kepada Kementerian Perdagangan. Dengan adanya Kementerian UMKM ini, saya mempunyai harapan semuanya di bawah pembinaan daripada Kementerian UMKM, sedangkan Kementerian Teknis adalah sebagai regulator dan fasilitator. Katakanlah mengenai UMKM klaster pertanian. Kalau mengenai bagaimana cara bertani, bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian dari sisi teknis, bisa jadi Kementerian Pertanian memberikan regulasi dan ketentuan. Tetapi pembinaan bagaimana operasional bertumbuh secara bisnis UMKM klaster pertanian itu adalah sebenarnya harus di bawah Kementerian UMKM gitu. Demikian juga klaster-klaster lainnya. UMKM itu kan selalu dikategorikan kelas menengah ke bawah. Iya betul. Pengusaha-pengusaha yang modalnya kecil, cekak begitu. Tapi pengusaha yang besar biasanya berinduk ke oligarki, berpolitik begitu. Dan peluang-peluang mereka lah yang selama ini ekspor impor itu. Padahal juga kan harapan-harapan untuk berbisnis di ekspor impor itu. Apa yang Pak Manurung harapkan? Karena kami dengar juga bahwa
UMKM ini sebenarnya bisa juga menjual produknya ke luar negeri, cuman channel atau linknya kan selalu terbatas karena mungkin karena ruang politiknya atau posisi tawarnya kurang begitu. Ya, mari kita lihat dulu secara angka ya. Data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM adalah 61%. Sedang berarti usaha besar 39%. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan untuk UMKM itu sekitar 97%, sedangkan UMKM usaha besar adalah 3%. Ini yang kalau kita lihat berarti 0,01% mengkontribusikan 3% jumlah tenaga kerja dan 0,01% usaha berkontribusi terhadap PDB 39%. Namun kalau kita lihat lagi angka selanjutnya, bahwa UMKM itu mendapatkan pendanaan dari sumber dana perbankan dan pemerintah itu adalah sekitar 18%. Maka bisa dikatakan 0,01% itu diberikan kepada berarti itu 72% untuk usaha besar. Sehingga bisa juga dilihat dari angka bahwa sekitar 85-86% ekspor itu dari usaha besar. Ini juga memang kelihatan bahwa pemerintah, kalau dalam pemandangan kami, seolah-olah pemerintah ini lebih memperhatikan usaha besar. Sedangkan usaha-usaha tadi udah bisa menciptakan lapangan pekerjaan 97% dari UMKM, kemudian kontribusinya juga terhadap PDB 61%, ternyata pendanaan itu hanya mendapatkan 18%. Kita lihat di berbagai negara sebagai pembanding, bisa dilihat bahwa misalkan di negara Cina, Jepang, itu pendanaan itu bisa sampai 60% untuk UMKM diberikan. Nah, ini makanya kalau kita lihat juga ekspor dari negara-negara yang UMKM-nya maju, itu besar sekali, tinggi, lebih dari 40%. Nah, ini angka ini bisa menunjukkan bahwa saat ini memang yang berperan penting dalam hal ini adalah usaha besar. Ke depan bagaimana yang lebih baik? Menurut saya, ke depan lebih baik adalah bagaimana UMKM dengan usaha besar itu berkolaborasi dalam satu sistem sistem perekonomian yang dirancang, sehingga rantai pasok dari mulai UMKM, dari mulai skala mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar itu bisa didesain untuk menghasilkan sinergi antara usaha besar dan UMKM. Pak Manurung, kembali kami tanya karena tema yang kita bincangkan saat ini, harapan-harapan di pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu melihat pemanggilan Pak Prabowo dengan ratusan tokoh, 50-an kemungkinan jadi menteri, 40-an, hampir 50-an, ada beberapa orang tokoh yang sebelumnya adalah menteri. Misalnya yang kita harapkan kan perubahan masif di ekonomi begitu. Karena bagaimanapun pemerintahan ini yang diharapkan masyarakat kan kesejahteraan. Ekonomi tentu dasar untuk memberi kesejahteraan itu. Kalau kita lihat pemetanya, pemerintahan baru ini ke depan juga masih dipimpin misalnya Menko Perekonomian masih yang lama, Menteri Keuangan masih yang lama. Tentu ini kan kita bisa menerawang juga Pak Manurung, harapan-harapan apa yang bisa kita harapkan begitu. Iya, memang betul kalau kita lihat seperti informasi seolah pemerintah sekarang kesinambungan dari pemerintah lama ya. Itu juga bisa terindikasi beberapa menteri di kementerian lama yang dipimpin oleh Pak Jokowi, sekitar 14 orang dikatakan gitu, juga menjadi menteri di kementerian yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Semoga apa yang baik di di pemerintahan lama bisa diteruskan, bahkan ditingkatkan. Seperti bagaimana kita ketahui, kondisi ke depan kan tidak mudah, terutama mengenai ekonomi. Banyak orang yang pesimis 8%. Terus kemudian ada dua sisi yang sekarang kita lihat. Membengkaknya jumlah kementerian mengakibatkan kebutuhan anggaran operasional. Sedangkan peningkatan untuk dari sisi penerimaan belum kelihatan.
Apakah penerimaan yang akan dikatakan digencot dari perpajakan atau sumber-sumber yang diharapkan dari masyarakat, atau juga pemerintah bisa menciptakan usaha-usaha yang bisa meningkatkan keekonomian. Nah, ini mungkin nanti akan kita lihat. Terus terang, visi misi dari presiden baru ini kan belum kita dengar baik-baik ya. Walaupun dalam kampanye kemarin sudah digaungkan misalnya program utama misalnya pemberian makanan bergizi. Ya. Nah, kalau makanan bergizi ini contohnya dengan jumlah yang fantastis ya, kadang-kadang dikatakan per tahun bisa sampai dengan sekitar 500 triliun, itu diadop oleh UMKM misalnya. UMKM apakah melalui koperasi, melalui usaha-usaha kecil yang untuk ini, maka saya berperkirakan memang multipliernya daripada kegiatan ini akan besar. Nah, ini kita masih menunggu bagaimana mekanisme daripada program ini. Apakah ini juga akan dilaksanakan oleh usaha besar dalam tanda petik, atau memang semuanya dilaksanakan oleh usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini kita belum melihat ini. Makanya pada kesempatan yang baik ini kepada Pak Prabowo sebagai presiden, kami berharap program Bapak yang bagus untuk meningkatkan kualitas gizi melalui makanan bergizi, ya, sehingga anak-anak nanti tidak diharapkan stunting yang akan berkurang. Kami berharap itu semua bisa diberikan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga apapun nanti program itu akan menjadi menggerakkan UMKM. Tapi logika itu sangat masuk akal, Pak, menurut. Ya. Jika misalnya pemerintahan Prabowo ke depan, kalau nanti proyek itu memang sudah dilaksanakan, ditangani para UMKM. Bukankah juga ini kan kerja-kerja bersama ini? Misalnya sekolah-sekolah juga kan tidak mungkin satu perusahaan yang besar yang menangani ini. Tapi kalau dibagi-bagi puluhan ribu, ratusan ribu UMKM ini kan semua makan begitu. Sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sebenarnya peluang untuk bertumbuh UMKM itu besar. Karena disampaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP nomor 7 tahun 2021, 40% belanja pemerintah daerah, pusat maupun BUMN itu harus diserap oleh UMKM. Tapi mohon maaf, sampai hari ini pelaksanaannya menurut kami belum semua seperti yang diamanatkan oleh PP nomor 7 tahun 2021. Contoh nanti makanan bergizi ini, kan kita harus lihat menunya, misalnya apakah menu telur, sayuran, tempe, tahu, apapun namanya, daging, susu, itu diproduk oleh UMKM sendiri atau juga dari luar. Kalaupun nanti misalnya ada beberapa komponen makanan itu yang tidak bisa diproduksi UMKM, sebaiknya memang itu nanti dalam porsi yang hanya kecil saja. Supaya nanti bergerak, ekonominya bergerak, misalnya kebutuhan, misalnya apakah katakannya beras. Berikanlah semua itu kepada petani-petani klaster UMKM. Kemudian telur, daging, sayur-sayuran. Nah, bagaimana dengan susu misalnya? Kalau susu juga mungkin belum semuanya bisa diproduksi oleh klaster UMKM peternakan, ya ini juga bisa di sebagian dari impor misalnya pada jangka pendek, tapi untuk ke depan harusnya bisa semuanya diserahkan UMKM. Nah, ini memang harapan kita, peranan dari Kementerian UMKM ini nanti segera mengumpulkan para UMKM, mensosialisasikan program pemerintah yang baru ini. Bagaimana kita berperan, bersinergi terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM. Khusus juga mengenai ekspor misalnya. Ekspor ini juga kan sebagian itu kan sekarang kalau kita dilihat dari produk UMKM itu sendiri kan kalah terhadap produk-produk di negara tertentu terhadap produk ekspor kita. Ini bagaimana supaya nanti produk ekspor kita, tentunya tidak seluruh produk UMKM yang ada di sini bisa dikompetisikan dengan produk-produk UMKM sejenis di luar. Ini perlu dilihat. Demikian juga impor. Impor yang mengganggu UMKM Indonesia harusnya betul-betul diperhatikan. Kita lihat sekarang dengan kondisi sekarang ini banyak UMKM kita menjadi tidak mampu bersaing terhadap
produk-produk UMKM dari luar dan mereka menjadi terpukul gitu ya. Ini kita bisa lihat sekarang misalnya di klaster tekstil, kemudian passion gitu ya. Ini banyak terpukul karena produk-produk sejenis dari luar itu jauh lebih murah dan kualitasnya juga baik gitu ya. Misalnya pesan barang dari Cina itu gampang sekarang. Iya. Padahal kita tidak tahu apa diproduksi masif atau perusahaan besar, barangkali rumahan diproduksi, tapi mereka bisa mengirim barangnya dari Cina ke Indonesia dengan mudah. Tapi kendala yang kita hadapi, produk-produk tangan UMKM itu jarang dikirim ke luar negeri karena apa itu masalahnya Pak Manurung? Ya contoh sebenarnya gini, saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kedutaan kita di luar negeri. Misalnya kedutaan kita di Filipina, kemudian di Uzbekistan, kemudian kedutaan kita di Selandia Baru maupun Australia. Dari diskusi kita dengan Dubes maupun atas perdagangan di beberapa negara, sebenarnya banyak produk UMKM dari Indonesia dibutuhkan. Tetapi masalahnya sekarang program bagaimana meningkatkan ekspor UMKM ke berbagai negara ini tidak mudah. Pertama memang kualitas daripada produk UMKM kita belum ada standarisasi. Kedua kesinambungan atau sustainability daripada produk ini. Ketiga matching antara regulasi di negara tujuan dengan kondisi perusahaan kita. Ini dengan diskusi yang kami lakukan, itulah yang selalu menyulitkan. Di samping itu persyaratan-persyaratan tertentu untuk misalnya produk UMKM masuk khusus makanan ke Amerika kan ada tertentu, demikian juga Eropa. Yang mungkin kita seleksi nanti melalui Kementerian Perdagangan dan Kedutaan Perdagangan. Itulah sebenarnya fungsi dari Kementerian Perdagangan, membuat channeling produk itu dari Indonesia ke luar gitu. Tantangan kita lihat juga di Indonesia sendiri, di dalam negeri misalnya, bahwa para pengusaha mikro kecil menengah ini kan berjuang untuk eksis, untuk menjual produknya. Tapi mereka berhadapan dengan misalnya orang-orang yang berpartai misalnya, kita tentu hargai bahwa di kabinet ini juga diberi ruang sangat besar porsi untuk kabinet dari politisi. Tapi bukankah juga perjuangan persaingan itu juga karena orang-orang politik yang dalam tanda petik mungkin keluarganya atau orang-orang yang menggunakan perusahaan untuk mendapatkan proyek. Sementara para UMKM yang dengan memang fokusnya di usaha tidak mendapatkan kesempatan mendapat kue itu. Ya ini makanya saya katakan berbagai kesempatan kepada pemerintah di berbagai kementerian. Saya katakan begini. Tolong pemerintah jadikanlah betul-betul kegiatan program yang berkaitan dengan UMKM itu diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP nomor 7 tahun 2021 maupun ketentuan lainnya. Jangan retorika, jangan hanya slogan, tetapi sebenarnya implementasinya tidak seperti yang sudah dicanangkan. Ada demikianlah. Misalnya bagaimana hubungan antara perusahaan besar dan UMKM. Saya pernah ketemu dengan Kementerian Investasi BKPM. Ada ketentuan bahwa usaha-usaha besar, khususnya PMN ya, luar negeri, ya, PMA, itu dipersyaratkan setiap PMA yang diberikan izin harus berkolaborasi, harus bekerjasama dengan UMKM. Misalnya untuk komponen-komponen tertentu yang bisa diproduk oleh UMKM itu produk tertentu yang bisa diproduksi oleh UMKM seperti otomotif misalnya, kan ada itu misalnya baut, mur, kemudian beberapa komponen itu harusnya diberikan kepada UMKM. Yang kedua misalnya perusahaan besar ini mempunyai karyawan 1.000 orang. Diberikan makan siang, misalnya untuk karyawannya. Itu sebenarnya tidak boleh lagi
perusahaan besar itu membentuk usaha catering di dalam. Itu seharusnya diberikan kepada UMKM di tempat dia beroperasi. Namun ketentuan yang sudah bagus ini, kalau kita cek di lapangan tidak seperti seideal seperti itu. Nah, disinilah fungsi pemerintah sebenarnya untuk lebih memperhatikan. Jadi bagaimana pemerintah dari berbagai kementerian sebagai pembina ataupun sebagai fasilitator UMKM harus betul-betul memperhatikan. Sehingga tadi jangan juga karena misalnya suatu kementerian atau di kementerian tertentu ada jatah UMKM 40% di situ misalnya yang harus diadop oleh UMKM. Jangan juga pejabat di kementerian tersebut membentuk usaha misalnya usaha melalui link atau keluarga atau ini yang mendapatkan jatah tersebut yang seharusnya untuk UMKM. Nah, inilah sebenarnya integritas daripada pejabat perlu diperhatikan. Mudah-mudahan hal yang semacam ini tidak terjadi sehingga usaha mikro yang jumlahnya besar ini bisa bertumbuh, berkembang dan mandiri atau dalam bahasa sekarang itu bisa naik kelas. Kami dari UMKM, Asosiasi UMKM berusaha untuk mendorong para mikro ini menjadi kecil dan kecil itu menjadi menengah dan menengah ini bisa besar. Itulah proses naik kelas. Di samping juga sistem, prosedur, sistem operasional, model bisnisnya kita benahi setara dengan usaha-usaha yang sejenis di luar sehingga bisa dikatakan produk daripada UMKM mikro tidak boleh lagi hanya sebagai produk-produk yang tidak diperhitungkan. Lalu apa harapan ke depan dengan adanya kementerian khusus menangani UMKM? Karena kita tahu banyak perkara atau masalah, problem yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Tentu harapan-harapan asosiasi seperti yang Bapak pimpin ini kan bisa membangun komunikasi dengan kementerian UMKM ke depan. Kalau saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Amikindo, kembali ada 5 permasalahan UMKM yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru. Pertama, mengenai perizinan legalitas. Sebagaimana kita ketahui, sampai bulan ini, kalau data yang saya peroleh, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan perizinan atau legalitas melalui NIB belum sampai 20 juta. Dari total 64 juta sekian gitu ya. Itu yang pertama. Jadi perizinan ini adalah salah satu persyaratan utama untuk berbisnis. Nah, kalau dia tidak bisa punya izin usaha, misalnya dia akan kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Tidak mudah dia untuk bermitra dengan pemerintah maupun dengan mitra dari luar. Sehingga ini sebenarnya satu yang harus didorong. Bagaimana para UMKM ini difasilitasi, didorong agar semua UMKM ini mempunyai legalitas perizinan. Yang kedua adalah pendanaan. Pendanaan sebenarnya pemerintah sudah menetapkan berbagai kebijakan mengenai kredit usaha rakyat dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya. Tetapi karena legalitas perizinan dan juga sistem bisnis daripada UMKM ini dari sisi penilaian untuk misalnya perbankan belum memenuhi syarat sehingga sulit mereka. Ini yang perlu diperhatikan oleh Kementerian UMKM yang baru. Yang ketiga adalah aspek pemasaran. Jadi rantai pasok dari mulai usaha ini dari bawah sampai dengan ke tangan pengusaha besar sebagai optaker atau kepada end user harus betul-betul difasilitasi. Tidak boleh lagi dibiarkan. Seperti kita ketahui produk-produk UMKM yang sudah dipanen mikro itu di berbagai daerah kadang-kadang numpuk, bahkan juga bersaing sesama mereka sehingga tidak berkembang. Nah, ini yang perlu model-model pemasaran yang konvensional dengan mengandalkan market space, ya, lokasi-lokasi untuk UMKM tidak lagi bisa diandalkan. Harus juga didorong melalui marketplace. Artinya platform-platform yang mendorong UMKM itu bisa masuk dengan jangkauan yang lebih luas harus pemerintah. Yang keempat adalah
skill daripada pengusaha ini maupun manajerialnya harus ditingkatkan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu kelemahan UMKM itu khususnya mikro, skill daripada pengusaha ini maupun manajerial skillnya sangat rendah. Skill sifatnya teknis, sehingga life cycle daripada produk yang sifatnya mikro itu sangat pendek. Kadang-kadang tidak bertahan dalam waktu yang 1 tahun gitu ya. Yang ini juga bisa kita lihat, kenapa dia usaha UMKM ini? Karena banyak usaha UMKM itu bukan didesain dari sejak awal, bukan direncanakan sejak awal, bahkan banyak yang sering saya katakan by accident. Mungkin ada sebagian besar ada yang udah merencanakan, tapi coba kita lihat, misalnya terjadi kondisi ekonomi mengakibatkan terjadi pengurangan pegawai, seorang sulit mencari pekerjaan, akhirnya dia membuka usaha. Walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan atau kewirausahaan untuk itu. Demikian juga sudah mencari pekerjaan setelah dia lulus pendidikan, dari mulai SLTA S1, sulit mendapat pekerjaan, akhirnya buka usaha. Dan ini yang perlu kita ketahui, data menunjukkan total UMKM itu yang berpendidikan SD sampai SMA, kalau SD ini hampir 50% lebih, sampai SMA itu bisa 97%. Jadi D3 sampai yang berpendidikan D3 ke atas itu sampai 2-3%. Jadi bisa dibayangkan kualitas pendidikan yang rendah akan juga menghasilkan produk-produk yang tidak bisa diandalkan. Yang kelima sebenarnya yang perlu didorong oleh ini adalah inovasi dan teknologi. Nah, ini bagaimana pemerintah baru, Kementerian UMKM ini memberikan kemudahan atau bantuan dukungan teknologi dan inovasi sehingga UMKM itu bergerak. Seperti contoh, Kementerian Perindustrian juga memberikan dukungan untuk usaha kecil, misalnya industri kecil. Sebenarnya menurut saya nanti dengan kementerian baru ini, hal ini langsung terjun melalui Kementerian UMKM. Makanya beberapa kementerian yang ada sekarang yang lama, yang sifatnya teknis terhadap UMKM bisa dipindahkan ke Kementerian UMKM baru. Ini dengan demikian sebenarnya harapan kita dari UMKM ini, Kementerian UMKM yang direncanakan dipisah dari Kementerian Koperasi akan beda nuansa cara pembinaan UMKM di Indonesia. Kami perdalam satu pertanyaan di poin pertama itu. Iya. Nanti 4 poin di podcast berikutnya. Saya kira kita minta Pak Manurung urai. Poin pertama tadi soal legalitas itu. Perizinan dan legalitas. Perizinan itu. Apa kendala memang yang dihadapi oleh kalau orang-orang UMKM di lapangan mengurus legalitas? Barangkali memang ini perlu perhatian dari kementerian baru nanti, Kementerian UMKM yang menangani ini. Kita bayangkan barangkali ada standar yang harus dimiliki untuk menjadi seorang UMKM yang punya legalitas, juga link dengan bank. Dia harus ada SKUK dari kelurahan atau CP di notaris atau sampai PT begitu. Kalau dari segi ketentuan dan kemudahan sudah ada. Misalnya mengurus perizinan itu, apakah dia UMKM itu kan bisa berbadan hukum, bisa juga usaha perorangan. Jadi artinya usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan maupun berbadan hukum itu. Bahkan sekarang sudah dimungkinkan usaha UMKM itu hanya dengan satu pemegang saham bisa mendapatkan badan hukum. Sebenarnya melalui sistem yang dibangun pemerintah yang disebut Online Single Submission OSS, mengurus izin NIB, nomor induk berusaha itu kurang dari 1 jam udah bisa. Kurang dari 1 jam juga. Pertanyaan, kenapa nggak seluruh UMKM mengurus kan gitu ya? Sebagaimana kita ketahui, UMKM itu kan ada dari desa sampai kota. Ada dari pelosok paling ujung timur sampai dengan ujung barat. Itu tersebar di seluruh Indonesia, berbagai klaster. Yang menjadi persoalan sekarang, ini sering saya katakan. Misalnya seseorang di suatu pedesaan ingin mengurus izin usaha NIB. Pertanyaan pertama, apakah yang bersangkutan mempunyai
smartphone atau laptop, karena mengurus melalui online transaksi semesta itu harus melalui perangkat itu. Harusnya punya laptop ataupun smartphone. Kedua, apakah sesudah dia memiliki, apakah di tempat itu sudah dia mampu untuk mendapatkan jaringan. Jaringan di, misalnya seperti kita ketahui, apakah jaringan internet di seluruh UMKM yang ada ini ada. Misalnya kan katakanlah ada. Yang ketiga, mampu nggak dia membeli pulsa untuk masuk kepada sistem ini. Ya ini memang, makanya kami dari Amikindo mencoba mengatasi. Semua nanti kantor-kantor Amikindo baik di tingkat kecamatan, kabupaten kota, maupun provinsi, maupun pusat, itu adalah kami jadikan tempat untuk para UMKM kita berkumpul. Makanya kita sebut warung Amikindo. Dengan warung Amikindo, maka diharapkan para calon UMKM maupun UMKM bisa berkumpul di situ untuk memecahkan permasalahannya. Misalnya perizinan, karena mungkin dia kesulitan untuk mendapatkan jaringan. Di tempat kita usahakan ada jaringan, ada fasilitas komputer, ada orang yang mengerjakan. Yang kedua, memang untuk mendapatkan NIB itu ada persyaratannya. Misalnya dia harus punya KTP. Kalau itu hampir seluruh kita punya KTP sekarang. Kedua, dia harus punya NPWP. NPWP ini kadang-kadang bagi UMKM ini menjadi momok. Ada rasa dalam tanda petik ketakutan. Kalau saya punya NPWP nanti kena pajak. Sebenarnya kita dari pengurus sudah memberikan jelasan. Itu justru dengan dia punya NPWP dia ada benefit. Tapi ini kan perlu disosialisasikan. Yang ketiga memang kalau kita melihat kemampuan dia masuk ke sistem digital, karena harus melalui sistem digital dia baru boleh dia misalnya harus punya email, punya di dalam persyaratan OSS itu kan perlu berbagai persyaratan. Jadi ini sebenarnya tidak sulit tapi tidak mudah. Khusus untuk UMKM yang saya katakan mikro. Saya sendiri punya usaha UMKM. Saya udah coba memang untuk mendapatkan perizinan kurang 1 jam kalau kita udah tahu langkah-langkahnya dan memang kita dibimbing oleh customer service-nya OSS ini, itu kurang 1 jam dengan persyaratan yang sudah kita miliki bisa keluar dia. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tadi itu permasalahan ini yang perlu dicari solusinya oleh Kementerian UMKM. Walaupun sekarang ini untuk menghasilkan ini berbagai kementerian berlomba untuk memberikan dukungan gratis. Kemarin kita contoh kira-kira kurang dari sebulan yang lalu di Tangerang kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan fasilitas pengurusan NIB. Mereka memfasilitasi dididik, dibimbing. Memang 50 UMKM pada saat itu bisa. Tapi Bapak bisa bayangkan, UMKM itu datang ke sana, kan dia harus meninggalkan usahanya. Akhirnya memang kita bersyukur Kementerian Perdagangan memberikan dukungan transportasi, diberikan konsumsi, kemudahan, tempatnya bagus. Ini akan menarik. Tapi kalau dilakukan sendiri, itulah kendalanya. Tanggal 20 Oktober 2024, beberapa hari sebelum tanggal itu kita berpodcast ini, tentu disitulah dilantik presiden dan wakil presiden yang baru. Harapan baru, seluruh rakyat akan muncul pada pemimpin yang baru ini. Barangkali kesempatan ini juga untuk kita bersuara, membangun hubungan atau bertemu langsung dengan menteri yang baru, kementerian yang menangani UMKM, agar komunikasi ini terjalin, semua unek-unek dari para UMKM juga disampaikan ke menteri yang baru. Pertama, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Amikindo, menyampaikan selamat kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran. Harapan saya setelah Bapak dilantik tanggal 20 Oktober 2024,
Saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, dengan Bapak sudah bertekad memisahkan Kementerian Koperasi dan UMKM, tolong segera Menteri UMKM yang telah Bapak tunjuk bisa mensosialisasikan programnya, dan harapan kami juga bisa mengundang kami para UMKM untuk memberikan masukan kepada menteri yang baru. Siapapun menteri yang Bapak tunjuk, nanti kami akan dengan senang hati ingin berkomunikasi, ingin memberikan masukan agar program-program Bapak sebagai Menteri UMKM dapat kami serap, dan harapan kami bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk UMKM. Selamat kepada Menteri UMKM yang baru. Kami berharap nanti kita bertemu dengan Bapak, kita berikan masukan, karena kami dari Amikindo memberikan sedikit gambaran. Amikindo sebagai asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri Indonesia telah membangun pertama Koperasi Nasional Amikindo Bersatu sebagai lembaga yang kami harapkan untuk memasarkan seluruh produk-produk anggota Amikindo. Demikian juga Koperasi Nasional Amikindo Bersatu diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan daripada anggota. Yang ketiga, sebagai Koperasi Nasional Amikindo Bersatu diharapkan juga menjadi sumber pendanaan untuk mendukung operasional dari kebutuhan anggota Amikindo. Kami juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum Amikindo yang diharapkan dapat mendukung, membantu para UMKM apabila menghadapi permasalahan hukum, baik secara bisnis to bisnis maupun dalam hubungannya dalam usahanya. Yang ketiga, kami juga sedang merancang lembaga sertifikasi profesi, yang diharapkan para UMKM anggota Amikindo kami sertifikasi, sehingga dengan demikian anggota Amikindo yang telah mendapatkan sertifikasi, misalnya dari sertifikasi pemasaran, terus ke manajerial, sistem produksi, dengan mudah dia akan bermitra strategis dengan usaha besar, dan juga bisa dengan mudah dia mendapatkan link kepada sumber pendanaan perbankan. Demikian juga kami sudah mendirikan UMKM University bekerjasama dengan lembaga tinggi, perguruan tinggi, atau kami sudah merangkul Universitas Bina Nusantara, demikian juga dengan Politeknik Bina Madani. Kami nanti akan menjadikan UMKM University itu sebagai tempat melakukan pembinaan, pelatihan terhadap UMKM. Yang terakhir juga kami sudah melakukan juga membangun platform yang kami sebut Amikindo Super Apps. Dengan Amikindo Super Apps diharapkan seluruh produk-produk anggota Amikindo dapat dipasarkan melalui Amikindo Super Apps, tetapi konsepnya berbeda. Amikindo Super Apps adalah konsepnya dari produsen kepada reseller. Yang terakhir ini, ya mungkin program khusus ini, Amikindo TV sebagai media komunikasi, media sosialisasi, media pembinaan terhadap anggota Amikindo maupun UMKM. Terima kasih nih Pak Hotman telah kita berbincang hari ini. Semoga pemerintah baru sukses membawa UMKM bertumbuh berkembang mandiri, tidak hanya retorika tetapi dapat diimplementasikan demi kemajuan perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, UMKM adalah faktor penggerak perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Terima kasih, salam untuk UMKM. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih waktunya. Iya.